wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak 10 T5? Alhamdulillah Sehat, Pak. Baik ya, sehat ya. Iya. Kalian minggu kemarin dapat materi apa sama Bapak? Teks Posisi. Oke, boleh. Teks eksposisi. Oke, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Mila, silakan. Baik Pak, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak, kita pada kali ini akan belajar tentang apa? Coba lihat PowerPoint-nya apa? Cerita hikayat. Cerita hikayat. Oke, pada materi kali ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami ciri-ciri dari teks hikayat. Di sini teman-teman ada yang sudah pernah mendengar istilah hikayat? Belum pernah? Coba, kalau belum pernah, kalian coba artikan hikayat menurut kalian masing-masing. Hikayat itu apa? Sepemikiran kalian saja. Prosa lama. Satu, apalagi? Berkaitan dengan zaman dahulu Pak. Berkaitan dengan zaman dahulu. Berkaitan Oke. dengan kesaktian, Pak. Cerita-cerita kesaktian. Berarti cerita yang mengandung unsur-unsur Misi. Oke. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari 6 materi, yaitu 1. Pengertian dari hikayat, yang kedua ciri-ciri dari hikayat, yang ketiga jenis-jenis dari hikayat, yang keempat unsur-unsur dari hikayat, yang kelima perbedaan hikayat dan cerpen, yang keenam adalah kaidah kebahasaan. Berikut ini adalah contoh hikayat. Ada yang sudah pernah melihat sebelumnya? Hang Tuah dan Perjalanan Abu Nawas. Pernah melihat cover ini sebelumnya, anak-anak? Ini Pak. Yang apa? Tahu Pak. Yang Little Krishna. Ya. Dari mana itu Little Krishna? TV. India. TV, Pak. TV. Di TV, kartun ya berarti ya. Ya. Kenapa kalian kok lebih condong ke Little Krishna padahal ada yang dari Melayu? Karena sering itu Pak, sering tayang di TV, makanya saya lebih melihat itu Krishna. Lebih suka melihat Krishna ya. Iya. Oke. Nah, sudah pernahkah kalian mendengar dan membaca cerita hikayat? Kalau mendengar sudah Pak, kalau membaca Ya. jujur belum pernah. Kalau membaca belum pernah ya? Mendengar saja Pak. Baru mendengar ya. Iya. Oke. Lihat filmnya Pak. Lihat filmnya. Iya, tadi Krishna. Mau lihat film Krishna? Dan maksudnya sudah pernah lihat Pak. Oh, sudah pernah lihat ya. Iya. Nah, Ada ikan. ada ikan. Ya, ini siapa kira-kira? Raja. Raja. Kok bisa menyimpulkan raja? Karena dia dia seperti- kenapa? Oh gitu, ya boleh. Dan ini adalah hikayat pengertiannya. Coba Mila tolong bacakan Bapak dan teman-teman. Oke Pak. Teman-teman mohon perhatiannya. Saya membaca mengenai pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan dan mukjizat tokoh utama. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur
penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan dari pagi hari ini, izinkan Bapak untuk mempresensi kalian ya. Yang pertama ada Indah, Hadir Bapak. ada Dian, Hadir Pak. ada Mila. Hadir. Oke, hadir semua. Nah, slide selanjutnya adalah jenis-jenis hikayat. Coba bacakan Dianita Talia, jenis apa saja yang terpapar? Jenis-jenis hikayat. Yang pertama, hikayat yang bersifat didaptis. Contohnya, hikayat Dayan Budiman. 2. Hikayat yang bersifat sejarah. Contohnya, hikayat Hang Tuah. 3. Hikayat yang berisi keagamaan. Contohnya, hikayat Nabi Bercukur. 4. Hikayat yang berisi kepahlawanan. Contohnya, hikayat Sri Rana. Nah, berarti contoh yang tadi kalian sebut, Little Krishna tergolong yang mana? Jenis yang mana? Kira-kira Kepahlawanan. kenapa bisa menyebutkan? Nggak tahu nih Pak. Silakan berpendapat. Kira-kira mana? Little Krishna lebih yang mana? Jenis yang mana? Kira-kira? Keagamaan Pak. Keagamaan dari Karena ini Little Krishna itu mengangkat agama Hindu. Hindu. Ya, termasuk jenis bisa masuk yang keagamaan, juga kepahlawanan ya, karena Krishna adalah pahlawan. Ya. Iya Pak. Ini Bapak ada contoh video. Silahkan disimak ya. Legenda Joko Kendil. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Joko Kendil adalah salah satu cerita rakyat yang sangat populer dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang dan memiliki salah satu tempat tujuan wisata yang bernama Simpang Lima. Kendil merupakan alat menanak nasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Dalam bahasa Indonesia, kendil disebut dengan istilah periuk nasi. Nah, apa hubungan periuk nasi dengan cerita Joko Kendil? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Kamu siapa, nak? Bo, aku lapar sekali. Bolehkah aku minta makan? Si mbok tua yang merasa kasihan memberinya makan, meskipun hanya punya sedikit makanan yang seadanya. Nah, siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Aku tidak tahu namaku ini siapa, Mbok. Tetapi orang-orang memanggilku Joko Kendil. Mungkin karena aku menyerupai kendil. Aku sudah lupa di mana kampung halamanku. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal. Sejak itu, aku berjalan di sana kemari dan hidup dari belas kasihan orang lain. Terima kasih banyak, Mbok, untuk makanannya. Sudah 2 hari ini tidak ada yang memberiku makan. Orang-orang mengusirku karena aku meminta makan kepada mereka. Mbok, aku pamit dulu. Aku akan melanjutkan perjalanan. Nah, jika kau mau, kau bisa tinggal di sini bersama Simbo. Lagi pula Simbo tidak punya anak.
dan hanya hidup sendiri. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbo. Setiap hari Joko Kendil bersama Simbo angkatnya bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simbonya. Tidak jarang, ketiga bernama Putri Melati. Raja memanggil ketiga putrinya serta menyampaikan tujuan dari kedatangan Simbo tua dan Joko Kendil. Nah, putri-putri, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Ayah, aku tidak sudi punya suami miskin dan bentuknya aneh seperti itu. Aku hanya mau menikah dengan pangeran kaya raya dan tampan. Aku bersedia menikah dengan Joko Kendil. Aku menerima lamarannya dengan sepenuh hati. Ayah, tolong restui kami. Dan semuanya terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Putri Melati. Meskipun berat hati, Raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Perlombaan tersebut diikuti para pangeran dari berbagai kadipaten. Para putri raja tidak ketinggalan menyaksikan perlombaan tersebut. Lihatlah para pangeran tampan itu. Seharusnya orang-orang seperti mereka yang pantas menjadi suami putri raja. Iya, benar sekali. Tidak seperti manusia yang mirip kendil itu. Lihat saja, dia tidak berani datang dengan alasan sakit. Padahal dia malu bertemu dengan para pangeran itu. Perlombaan tersebut bahkan menjadi tempat Putri Kantil dan Putri Mawar untuk mengejek suami adik mereka. Namun Putri Melati tidak pernah mempedulikan ejekan kakak-kakaknya. Para penonton tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang pangeran berwajah tampan. Semua penonton terpesona bukan hanya karena ketampanan sang pangeran, tetapi juga oleh keangkasannya berkuda dan tidak ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai anak dan seorang perempuan yang dengan rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di dalam kamar. Itulah kenapa aku meninggalkan kendil itu di atas meja. Setelah benar-benar kembali ke wujud aslinya, Joko Kendil yang kini berwajah seorang pangeran itu bersama Putri Melati menemui Simbo. Simbo sangat terkejut dan bahagia melihat anak yang dibesarkannya kini berwajah sangat tampan dan gagah. Namun, Simbo tetap menolak ajakan Joko Kendil dan Putri Melati untuk tinggal di istana. Pangeran dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Sang raja pun tidak lagi malu mempunyai menantu yang buruk rupa. Sedangkan Putri Kantil dan Putri Mawar kini tidak bisa lagi mengejek adiknya. Mereka malah merasa iri melihat ketampanan suami adiknya. Baik, itu tadi cerita dari Joko Kendil. Nah, pada slide ini ada ciri-ciri. Coba bacakan, Dian. Bahasa Arab, Melayu, Melayu tradisional, dan daerah. 2 tema, istana sentris, adat istiadat, dan mistis. 3 sifat karya sastra, statis, baik bentuk maupun temanya. 4 gaya menggunakan bahasa klis. Misalnya, data, syahdan, sahibul hikayat, konon, tersebutlah, dan lain-lain. Nah, Yang terakhir, tokoh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dari Joko Kendil tadi sudah memenuhi dari tema hikayat bukan? Sudah. Ya, karena terdapat Istana sentris sentris. dan apa? Ada mistis karena ada magis ya, unsur magisnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu pengarang selalu tidak dikenal atau anonim turun-temurun. Sifatnya khayalan atau fantasi. Penyajiannya lisan maupun tertulis. Isinya bisa pendidikan, kebudayaan, pahlawanan, sosial, dan lain-lain. Itu saja pemaparan Bapak Alien pada hari ini. Ini Bapak ada tugas kelompok untuk kalian ya, untuk dikumpulkan
dikumpulkan minggu berikutnya. Silahkan kelompok yang kemarin bisa dilanjutkan pakai kelompok yang kemarin, di scan. Maksimal batas unggah di link Google Drive ini, QR kode nanti menuju ke Google Drive Bapak ya. Nanti Iya Pak. maksimal tenggat waktunya minggu depan jam 14.00. Oke? Jam 2 berarti ya Pak? Jam Iya. 2 ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak Pak, belum ada Bapak. Belum ada ya. Kira-kira itu saja berarti pertemuan pada kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.